Sebelum melanjutkan videonya, jangan lupa subscribe, like, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah dan berhati baik, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Kali ini saya ingin menyampaikan beberapa catatan penting tentang diri kita berkaitan dengan rumah tangga dan berkeluarga. Dalam pandangan agama kita, berkeluarga itu ada 4 motivasi. Yang pertama, motivasinya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang berkeluarga untuk beribadah kepada Allah, maka seluruh rangkaian kegiatan yang dilakukan dalam berumah tangga itu bernilai ibadah. Apa saja yang dilakukan bernilai pahala, mendapat pahala dari Allah. Bekerja keras siang malam, banting tulang, memeras keringat, kalau tujuannya untuk mendapatkan nafkah untuk keluarganya, maka kerja itu bernilai ibadah dan mendapat pahala dari Allah. Begitu juga seorang suami yang misalnya marah kepada istrinya dalam rangka meluruskan sesuatu yang bengkok, maka marahnya itu bernilai ibadah. Maka kembalilah kita kepada niat awal bahwa tujuan berkeluarga adalah untuk ibadah, sehingga kita berupaya untuk melakukan yang terbaik dalam keluarga kita masing-masing, penuh kelembutan, kesantunan, dan penuh juga dengan kedisiplinan dan sikap tegas. Yang kedua, berkeluarga itu ingin mencontoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, an-nikahu sunnati wa man raghiba an sunnati falaisa minni. Nikah itu sunnahku, kata Nabi, barang siapa yang tidak menikah maka tidak termasuk golonganku. Maka berkeluarga atau menikah itu bagian dari sebuah proses panjang untuk meniru sunnah Nabi, yaitu Nabi sendiri juga menikah, walaupun beliau dikenal sangat luar biasa dalam hal ibadah. Ada sahabat Nabi yang tidak mau menikah, bahkan meninggalkan istrinya untuk meningkatkan ibadahnya di hadapan Allah. Rasul mendengar kisah ini, peristiwa ini, sehingga Rasul menyatakan, aku Rasulullah, aku juga berkeluarga, aku juga beribadah. Kemudian yang ketiga, kaum muslimin yang berbahagia, niat berkeluarga itu untuk menambah keturunan. Di zaman Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pemeluk agama Allah yang terakhir ini, dinul Islam, cuma beberapa orang. Pertama Khadijah sebagai istri setia Rasul, kemudian sahabat-sahabat beliau mulai Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Dan selama di Mekah, ancaman demi ancaman terhadap kaum muslimin selalu datang silih berganti, sehingga Rasul diperintahkan hijrah ke Taif, ke Madinah. Dan setelah hijrah beberapa tahun di Madinah, kembalilah Rasul ke Mekah. Saat itu Nabi Muhammad SAW kembali ke Mekah diantar oleh 13.000 pengikut Rasul. Dari beberapa orang menjadi 13.000 adalah sebuah prestasi yang luar biasa. Dan sekarang tahun 2021 ini, jumlah umat Islam pengikut Rasul Muhammad SAW sudah mencapai 1,8 miliar manusia dari 7 miliar manusia. 2030 nanti diperkirakan akan menjadi pemeluk agama terbesar
yaitu pengikut Nabi Muhammad SAW di muka bumi, termasuk pengikut dengan jumlah terbesar. Dari mana sumber itu bisa didapat? Pertama, dari pernikahan ini, karena dengan pernikahan akan lahir keturunan demi keturunan, dan itu akan menambah jumlah pengikut Nabi Muhammad SAW, plus dengan orang yang hijrah akidah dari yang sebelumnya mendapatkan damai dalam Islam, sehingga mereka menambah jumlah pengikut Nabi Muhammad SAW. Yang keempat, tujuan berkeluarga untuk menghindari perbuatan zina yang sekarang menjadi fenomena di muka bumi, sehingga Allah turunkan berbagai macam penyakit untuk mengingatkan manusia akan perbuatan yang tidak benar itu. Dengan nikah kita kemudian akan menundukkan pandangan. Dengan nikah kita akan bisa punya kendali. Dengan nikah kita mengikuti apa-apa yang dicontohkan oleh Rasul Muhammad SAW. Itu sebabnya dengan catatan 4 hal tadi, atau dengan 4 hal yang kami sampaikan tadi, mudah-mudahan kita menjadi ingat kembali bahwa berkeluarga bukan peristiwa biasa. Berkeluarga peristiwa yang sangat mulia dengan tujuan yang luar biasa, sehingga kelak kita akan menjadi pengikut Rasul Muhammad SAW yang dibanggakan oleh beliau di tengah dan di hadapan umat nabi-nabi yang lain, karena jumlahnya begitu banyak. Rasul pernah ditanya, apakah besok bisa membedakan ya Rasulullah antara umatmu dengan umat-umat nabi yang lain? Nabi kembali bertanya, apakah kalian pernah melihat gerombolan kuda berbulu hitam? Kemudian ada juga di sela-sela mereka itu yang kepala dan kakinya berwarna putih. Bisa membedakan ya Rasulullah, jawab mereka. Itulah besok bedanya antara umatku dengan umat-umat yang lain. Di wajah, tangan dan kakinya akan bercahaya, berwarna penuh dengan cahaya kebenaran agama, bekas air wudhunya ketika masih hidup di dunia. Itulah saudara-saudara sekalian beberapa catatan yang ingin saya sampaikan untuk mengingatkan kembali kepada kita masing-masing bahwa berkeluarga begitu mulia, dan kalau kita kemudian berpisah, bercerai karena hal-hal yang tidak prinsip, maka aras goncang. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.